target lagi di hotel. Misalnya kita ngikutin begini pun, mata tuh mesti ke depan mobil aja. Harus multitasking. Orang-orang yang bekerja di sini, gua acungin jempol. Maksudnya, ya dia nekat, tapi penuh perhitungan. Tugas kita hanya surveillance, pengawasan, ngikutin. Apa hasilnya, itu terserah klien. Kadang-kadang ya agent kita jadi private detective ya kadang sedikit harus nekat. Kalau nggak nekat, kalau santai, ya takut ntar ya udah nggak usah jadi detektif loh gitu kan. Kantoran aja. Iya, pasti gambarannya ntar kalau ketahuan gimana nih gitu kan. Kadang-kadang si mobil berhenti gitu kan. Dia tahu nih, kali dia tahu nih. Ada perasaan-perasaan kayak begitu. Nah itu tolong dihilangin. Gue mau lo jadi agent nih. Ketika dijalanin kan nggak segampang yang lo pikirin. Misalnya kita ngikutin begini pun, ya kita mesti ngikutin, mata tuh mesti ke depan mobil aja. Capek bos. Harus multitasking karena pada saat kita Bener. ngikutin, handphone juga kadang harus dipegang. Jadi untuk videoin target kemana aja. Dan otaknya harus jalan. Kalau nggak jalan ya lo nggak bakalan dapat apa-apa. Kasihan nanti si klien juga malas pakai kita lagi. Paling enggak kalau kita lagi ngikutin jangan sampai aja kita kelolosan. Kelolosan tuh artinya kita lepas, targetnya lepas. Jangan aja sampai. Kalau lu bener-bener merasa nggak confident untuk ngikutin itu, pakai banyak orang gitu loh. Dan memang banyak cost yang harus keluar gitu, tapi kan aman yang penting. Motor satu, mobil satu, itu bisa juga. Jadi posisi kita bener-bener yang tidak jauh tapi tidak juga terlalu dekat. Lebih baik jauh tapi masih bisa kelihatan. Terus juga kita mesti duduk ya, bener-bener kita sambil ngobrol, jangan terfokus matanya juga ke situ. Ya kita ambil gambar juga sekali, tidak perlu berterus-terusan karena apa yang dia lakukan juga nggak ngapa-ngapain kan. Kita kan cuma pengen tahu aktivitasnya. Kecuali ada yang mencurigakan, barulah kita cari akal itu. Biasa aja penampilan sih. Saya sih selalu ngingetin sama agent, jangan juga pakai celana pendek karena ketika nanti ngikutin di kantor Kan kita harus siap, susah harus siap kemana aja, target tuh masuk kemana aja kita harus siap. gitu. Kalau kebekan casual seperti ini kan masuk kemana aja bisa kan. Kalau yang tempat-tempat kayak gini nih butuh berapa orang ya? 2 cukup. 2 lah. Satu lagi di sini ngeliatin, satu lagi dekat pintu keluar misalnya, kayak gitu-gitu lah. Jadi begitu target udah siap ready mau keluar, kita nggak buru-buru, kita nggak perlu takut karena kita ada orang lagi di satu lagi. Kuncinya itu percaya diri sama pede aja udah itu. Kita ikut dari tahun sekitar 2015 lah. Itu masih terbilang baru sih. Jadi apa yang jadi kesenangan untuk ngikutin orang, dak-dikduknya, deg-degannya kita semua rasakan dan jadi kesenangan sih. Kita melakukan pekerjaan, ya anggap aja kita bermain-main, ya kan? Main, ngikutin orang, gitu, sambil menyelam minum air lah. Pertama diajak dari Mas Jovan ya, untuk kasus-kasus surveillance. Udah dari kapan Mas jadi private detective? Dari tahun 2009 lah. Jadi pekerja detektif tuh kebanyakan pekerjaan ya banyak ngebantu orang sih sebenarnya intinya, yang mungkin di dalam masalah-masalah yang lebih private lah. Misalnya kayak kebanyakan sih kasusnya perselingkuhan. Dan mungkin kan kalau perselingkuhan itu kan nggak mungkin dibawa ke yang berwajib untuk membantu masalah itu kan nggak mungkin juga kan. Makanya adalah private detective di Indonesia ini. Mungkin dulu-dulunya sih mungkin ya
mengikuti hal itu yang di luar. Kalau di luar negeri kan ada private detective memang. Seperti hal yang lumrah lah. Selain termehek-mehek ya, kalau saya bilangnya sih termehek-mehek ya, mungkin di situ mungkin ada background checking. Background checking itu kita menyelidiki latar belakang seseorang. Misalnya katakanlah pada suatu waktu kita mau bekerja sama seseorang atau bekerja sama dengan lembaga tertentu, mungkin kita juga kan harus tahu juga, kita harus screening dulu katakanlah orang itu gimana kalau kerja sama kita. Latar belakangnya, keuangannya, sifatnya, banyak hal lah. Banyak juga misalnya katakanlah kasus orang hilang, ya kan. Lalu lembaga-lembaga itu katakanlah ingin mengecek penyerobotan tanah. Nah, jadi kalau untuk kasus kayak selingkuh, jadi kita semua kumpulin bukti dulu, kita ikutin dulu sampai di mana dia pergi. Kalau ketika kita temukan dia, misalnya kita ikutin dia ternyata masuk hotel, misalnya biasanya ya, dengan pasangan selingkuhnya, nah itu yang berhak untuk menggerebek atau mendatangi langsung adalah pasangan sahnya. Dan pasti ditemani sama polisi pastinya. Kalau kita nggak punya hak untuk itu, pasti kita dari jauh udah. Kita udah temuin. Ya karena bukan tugas kita. Ngelanggar hukum juga sih, itu bukan tugas kita juga. Yang pasti punya tugas itu adalah polisi. Untuk melakukan penggerebekan dengan koordinasi dengan keamanan setempat dan pihak keluarga. Karena tunggu mobil taksi ini lewat, baru kelihatan plat nomornya. Yang dibutuhin pasti dari pelapor keseharian dia. Keseharian dia dari pagi sampai sore itu kemana aja, pulang jam berapa. Sejauh ini dia pergi pagi pulang sore, lapornya ke kantor. Nah dari situ kan kita berkembang investigasinya. Yang pasti informasi dari si pelapor harus kita kembangin sendiri. Ya kita survei ke tempat lokasi kerja si target misalnya. Dari kebiasaan target itu nggak bisa kita 1 sampai 3 hari itu kita nggak bisa. Minimal 1 sampai 5 hari kita udah bisa tahu kebiasaan si target ya. Polanya baru ketahuan. Nah dari sisi klien sendiri biasanya bukti-bukti apa sih yang diminta? Video, foto, yang pasti bukti kuat deh. Kasus selingkuh dulu pernah ketahuan. Jadi ketahuannya itu adalah salahnya si klien. Karena pada saat kita ketemu klien pertama kali, kita pasti bilang sama klien bahwa, Bu, Pak, kalau kita memberikan live report itu berarti apa yang terjadi sekarang saya laporkan langsung ke kliennya. Jangan terpancing untuk nelpon atau untuk apa, untuk tanya keadaan lah ini kepada pasangannya. Karena itu bisa membuat curiga. Ketika dia telepon, dia kasih tahu lo makan di sini, ya pasti dia tinggal siapa yang kalau dia tahu di sini kan, pasti dia nanti terjunnya ke kita. Itu sekali ketahuan gitu. Kasihan kan dia udah bayar mahal, udah bayar ke kita, kerjaannya nggak selesai, udah keburu ketahuan. Jadi ya itulah yang dibutuhin sih sebenarnya, pengertian sama klien. Pernah nggak ngelidikin sesuatu ini tapi Mas tolak, oh nggak deh? Oh pernah, misalnya disuruh nyulik anak. Pertama kali ketemu, dipikirnya hanya untuk ngikutin istrinya. Ternyata at the end dia minta saya harus ambil anaknya. Gitu. Itu saya tolak. Ya kalau mau ambil, bapaknya sendiri aja yang ngambil. Nggak perlu nyuruh-nyuruh orang. Kalau nyuruh orang kan pidana, Bos. Kalaupun udah ketahuan jam segini nih, target sudah datang. Nah tinggal si klien datang untuk mempergokin si target gitu. Akhirnya kejadian klien kita yang langsung mergokin. Itu sih. Ya oke, itu udah selesai tugas kita. Udah itu aja. Kalau perselingkuhan biasanya itu kita kasih 10 hari. Kenapa sih 10 hari? Kenapa nggak 2 hari aja? Ya kecuali si klien kita sudah punya bukti bener-bener, karena 2 hari itu bukan waktu yang cukup untuk nunggu momen. Sebenarnya kan pekerjaan kita itu nunggu momen. Kalau 10 hari, kalau orangnya selingkuh, otomatis pasti 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari pasti ketemu selingkuhannya. Pasti aja. Ya kan, karena mungkin udah kepalang bucin istilahnya gitu kan sama si selingkuhannya, pasti ketemu dalam 10 hari. Tapi kalau misalnya kayak kasus dulu kita pernah nyelesain kasus di Belitung dulu 6 bulan,
itu penyerobotan tanah yang dilakukan oleh warga. Kalau background checking begitu mungkin nggak sampai seminggu ya. Kita hitungannya per 10 hari aja ya, ya antara 15 sampai 25 juta. Orang Indonesia ini kan terkenal katakanlah yang penting murah, bener nggak? Padahal kan mereka nggak pikir, emangnya private detektif itu nggak harus bayar operasional, nggak harus bayar agent, harus sewa mobil katakanlah ya, bayar orang. Nah, ada beberapa orang itu pasti nanti dia minta DP duluan. Jangan aja. Lebih baik sih kalau misalnya memang ada di satu kota, ya ketemu. Itu paling penting. Justru yang murah itu mencurigakan. Yang pasti kita selalu jaga privasi klien. Ya pada saat kita ketemu temennya atau kita yang penting jaga privasi. Itu kan aib juga ya. Gue seneng ini kerjaannya. Nggak semua orang bisa. Dan orang-orang yang bekerja di sini, gue acungin jempol. Maksudnya ya dia nekat, tapi penuh perhitungan. Pikirannya harus cepat. Dulu sempet keluarga gue ngelarang. Karena bukan pekerjaannya, tapi orangnya sebenarnya. Dulu pernah gue tersandung masalah gara-gara masalah ini, makanya keluarga gue nggak pernah setuju dulu ya. Jadi mereka menyalahkan pekerjaannya. Sebenarnya bukan pekerjaan detektif yang payah, orangnya. Ya selalu nggak mau terima klien yang macam-macam, ya lo nggak akan kena masalah, bos. Pekerjaan ini bagus, pekerjaan ini nggak semua orang bisa, itu kuncinya sebenarnya.